putaran kayak misalnya sering dipandang sebelah mata. Oh, nggak peduli sih Bang. Nggak peduli, asik kan motor. Pernah direndahin nggak? Kayak Bang Rafi kan direndahin. Oh, enggak, ini emang tuh senang-senang aja. Nah, kali ini Revo ini bukan sembarang Revo kalau menurut saya. Mungkin teman-teman tetap Revo, tapi Revo. bukan sembarang Revo. Istilahnya dia bisa juga bersaing dengan yang lain ya. So, welcome back again di LRD Production, kawan-kawan semuanya. Kali ini adalah konten kedua review di tahun 2024. Kita menghadirkan editor kita, Iaskun, admin dari CCTV Sablau. Nah, kali ini kita mau review motornya karena motornya akan diprojekin per tahap. Nah, sebenarnya proyekannya tuh sebelumnya udah ada. Nah, habis ini motornya mau diprojekin lagi. Jadi sebelum diprojekin kita review dulu, ntar kita kasih tahu. Nah, untuk itu kita perkenalkan diri dulu dari Iaskunnya. Nah, perkenalkan diri, silakan Ias. Baiklah, dari owner Helco Revo 110, Paras yang bisa dipanggil Ias. Oke. Jadi Helvo itu adalah nama dari motornya Ias, guys. Jadi kita bicara sedikit tentang sejarah dari Helvo. Ias Jadi guys, kita masih syuting di bengkel. Ini kita lupa terus kita bawa, jadi masih ada suara-suara liar yang masuk ya guys. Jadi tolong apa namanya? Nah, itulah perhatiannya, itu aja. Dimaklumi. Maklumi ya. Aduh. Nah, jadi Ias ini coba ceritakan gimana awalnya bisa pakai Helvo, apa motor pertama dan apakah ini motor yang pertama kali? Nah, coba dijelaskan. Motor pertama seharusnya Revo FI ya. Revo FI yang warna ungu biasa dipakai. Itu Sijanda. Sijanda kalau kata Iasnya, yang sering Ias Ada kakak. pakai. Nah, jadi motor habis Sijanda, kemudian baru ini. Revo ini kan awal-awalnya kan dipakai sama sialan adek. Dek. Terus karena udah di power up, udah dimainin juga kayak kenapa racing. Power up ini nanti lah kita ceritakan. Aman ya. Kan udah karena ada masih sekolah kan di SMA. SMA arah kota juga. Nah, jadi daripada kurang dia aman bawa lah kan. No, zero knalpot bro. Oke. Jadi cerita sedikit bahwa Ias ini sebenarnya adalah admin dari CCTV Taplau, yang dimana itu adalah media fotografer yang ada di Sumatera Barat. Tepatnya itu di Kota Padang. Itu bisa dijelaskan ya CCTV Taplau ini bermulanya gimana? Jadi di Taplau mulai kabut kan karena pandemi tahun 2021. Oh, 21. Masih zaman COVID. COVID juga. COVID-19. Nah, Kuliah online juga. kuliah online dan segalanya online lah. Jadi gabut-gabut tak jelas. Nah, oke. Terus membangun suatu media yang namanya CCTV Taplau. Konsep sebenarnya itu dari mana? Hampir sama kayak orang-orang Jawa ya. Awalnya dari CCTV ambil nama dari Manasco. Ya CCTV CCTV Manasco. Pikiran di situ karena Taplau ya tempatnya di Taplau tempatnya. Nah, jadi di tahun COVID itu Ias membuat salah satu media yang berbeda pada umumnya, di mana Ias perdana yang buat pending kan, pending shoot ya, pending. Di antara semua teman-teman kita yang lama itu hanya bisa fotonya itu kalau ada acara, terus kalau enggak itu photoshoot model biasa lah. Nah, sedangkan Ias dia ngamper, ibaratnya fotografer yang ngamper. Jadi kalau orang lewat dia foto, orang lewat di foto, stay gitu aja, stay di tempat. Dan itu bisa seminggu berapa kali Ias dulu? Seminggu berapa kali dulu? 3 karena kabut apa? Nah, karena gabutnya 3 kali dalam seminggu guys. Jadi dia photoshoot Kepengen ya. kepengen aja. Dan awalnya itu perdana rame guys, ya rame sekali Rame. guys. Jadi
karena konsepnya nggak berbayar ya, fotonya nggak berbayar. Jadi buat teman-teman yang mau lewat, yang mau di foto sama Yes, cuman diapain aja, apa namanya, ambil dari ya, dari file drive gitu. Jadi dia nggak berbayar. Singkat cerita, Yes mulai dikenal sama banyak orang dengan namanya CCTV Taplau. Dan kemudian Yes lebih mainkan ke Helvo. Dan Yes bergabung di bengkel kita ini di Kalista Engine. Nah, perdana Iyas bermain motor, kenapa kepikiran untuk bermain di bengkel? Oh, Kenapa berpikiran untuk modif-modif? ya emang awalnya mau hobi motor emang. Nah, sebelum hobi motor, pernah direndahin nggak? Kayak Bang Rafi kan direndahin. Oh, nah Asik. ini emang tuh senang aja. Bang. Ah, ini Bang senang. Kalau Bang Rafi kan direndahin dulu. Itu salah baru hati up. kurang. Lain ya. Nah, selama Iyas pakai motor ini, ada nggak keluh kesah dalam motoran? Nggak ada. Motoran kayak misalnya sering dipandang sebelah mata. Oh, nggak peduli sih Bang. Nggak bodo amat. peduli, asik. Nggak Bang Rafi banget dia guys. Kalau Bang Rafi kan banyak banyak koperasi dia. Terlalu banyak dengerin orang lain. Ya, soalnya kan memang motor kan awak juga. Awak punya dua. Nah, jadi ibaratnya dia yang punya motor, jadi dia nggak peduli dengan kata-kata orang lain. Meskipun banyak yang ngejat Revo ini Revo koperasi. Memang kita maklumi para driver koperasi memakai motor ini, karena sekencang apapun motor Revo motor koperasi ini ambil tagihan juga kan. Nah, itu. Meskipun dia 4 speed, ya kan? Tapi tagihannya bisa tagihan dalam sehari udah berapa, guys? Udah bisa 8 feet satu. Jadi kemudian ia sudah mulai bermain di CCTV Taplau. Terus kenapa pengen, pertama awalnya pasti modif dulu kan? Ya, Modif ringan. Modif ringan. Nah, awal perubahan motor ini apa dulu? Perdana main motor. Awal perubahan kan ya di rem lah Bang. dari sistem pengereman diganti. Itu sama cacat velg lah Bang. Cacat velg. Sama Pada knalpot. umumnya lah ya. Pada umumnya kan cacat velg ini kalau kita kan biasanya perdana itu cacat velg. Nah, kalau Iyas dia mengupgrade dari Yang mana yang pengereman. kecil-kecil aja. Ya, pengereman yang kecil-kecil. Nah, pengereman Iyas mempercayakan dari apa nih, Iyas? Ini RCB E2 oval atau E2 oval. Kenapa nggak yang S1? Ada apanya nah? Ada budget alasannya. lah Bang, budget sama Look. kebutuhan lah Bang. Look, Nah, kalau dari segi saya sih, kalau lebih ke look sih. Karena kan kalau misalnya yang oval harus dicoak lagi kan, batoknya. kalau S1 Iya kan? S1 kan? S1 ya. Nah, harus di. Kalau oval kan Oval kan emang dia udah kayak mirip kayak standarnya. Cuma kalau ukuran milinya mana lebih besar? Yang standar tuh ini. lebih besar yang oval ya. Ini masih ada coak gitu. Oke. Kalau dalam sistem pengeremannya jauh berbeda atau enggak? RCB sama standarnya? Beda. Lebih pakai RCB. Selain dari itu perdana kali dari ganti pengereman, apalagi? Reman knalpot loh. Knalpot. Dulu pakai apa? Proliner. Proliner. Itu headernya ini apa? Tidak proliner Bang. Langsung beli Proliner. Paket. Paket sama Proliner. Kalau Proliner untuk Revo ini anggaran berapa? Apa? Proliner anggaran untuk Revo ini berapa? 900. 900. Mahal juga ya. Kayak 900. Kalau RCB ini kan berapa ya? 300. Berapa? 500-an. 300-an. 400. Nah, 3 sampai 400-an. Nah, habis dari itu udah mulai nakal, udah mulai knalpot nih, udah mulai nakal nih guys. Udah ganti-ganti knalpot nih, udah mulai nakal. Terus apalagi yang diganti? Kalau ini dulu ya cat velg. Cat velg. Cat velg ya. Ini velg orinya atau enggak? Ini ori. Cat jadi gua warna. Oh, berarti ini memang disc brake-nya memang sebesar ini, Revo? Oh, disc Enggak, brake ini kan? dari abang nih Bang. Hah? Udah lama nih. Iya kan? Disc brake-nya ini udah Dibesarin. dibesarin. Ini ukuran berapa nih? 300 doang. 300. 300 mili. Nah, kemudian pakai bracket. Ini bracketnya buat sendiri kan? Ya. Atau beli? Di bracket dari ini. Oh, bracket bawaan dari ini. Bracket bawah. Bracket bawaan. Setiap pembelian disc brake ini apa mereknya?
Ride It. Aduh, lupa pula bang. Anggap lagi Saya itu. dulu. Ride It. Lama. Ya. Oke. Dari Ada rencana lama mau abang ganti lagi nak dunia Master M? Kan ini kan udah selain dari masternya kabel selangnya. Selamat dan Selang apa tuh? siapa? TDR. Anda tidak tahu merek Honda. Motornya nggak tahu dia mereknya sendiri itu. Soalnya kan salah nih bang. Oh iya. Oh iya. Sekarang TDR nih. Ini modalnya TDR. TDR. Kita kan sebenarnya tahu, cuman kita cuma kasih tahu dia TDR. Nah, terus selain dari cat pelek, bannya pakai apa? Bang sekarang ini pakai Maxxis ya. Maxxis depan ukuran, 80 90. belakang Belakang 9 Pirelli kan, Diablo. Bukan, 98. Diablo Rosso Sport. Ya. Oke, siap. Jadi Maxxis berbadan Maxxis depan dan belakang Diablo Rosso Sport. Ada rencana mau ganti pelek? Yes. Kan sekarang lagi zaman Pelek. Donces. Enggak juga bang. Enggak. Itu Udah. standarnya udah. Masih. Oke. Yang standarnya udah terbang di mana lagi. Nah, selain dari itu kita Yes juga upgrade dari sisi shock breaker di bagian belakang. Yes memakai dari mereknya dari ISS bang. ISS. Apa perubahan yang signifikan ganti dari standar? Emang standarnya nggak bisa di-adjust? Adjust maksudnya di Yang standarnya bisa. nggak bisa. Oh berarti Dulu kan ganti- karena bocor. Oh dulu kan Cari bocor. Ya kalau udah rusak baru diganti. Oke siap. Fungsional ya. Berarti Yes lebih banyak ke dunia dalam ya, di dalam daripada dunia luar ya. Itu sekarang ya. Untuk sekarang ya, saya banget ya. Oke, karena kita pembahasannya kali ini Revo ini bukan sembarang Revo kalau menurut saya. Mungkin teman-teman tetap Revo, Tetap tapi Revo. bukan sembarang Revo, istilahnya dia bisa juga bersaing dengan yang lain guys. Jadi bukan bilangnya nggak sejenis Revo Koperasi biasa lah, ya kan? Nah, ini ada perubahan sedikit spesial dari Yes. Nah, untuk ke depan mungkin Yes lebih akan nambah ke bagian loopnya luar, ya kan? Untuk itu. Project Snake. Nah, project yang paling banyak itu sebenarnya ada di dalam mesin. Kenapa Yes mau main mesin? Kita ceritain perdana. Kenapa bisa bongkar mesin? Dari Bongkar awal. mesin dari awal karena emang udah umurnya ya Pak. Udah umur. Terus sama Pengen terus coba. bunyi di dalam mesin karena Udah berantakan bunyinya. cuma salah Nah, kemudian Anda langsung pergi ke Kalista. Kalista. Suruh siaran di bawah ke atas. Tinggal kita dulu masih di atas. Kirain mau dicek kan, dicek Dicek. dulu. Disuruh dicek dulu. Ternyata kata bang aja langsung diturun mesin kata ya. Karena bunyinya udah rame. Ya. Bukan saya. Udah rame. Nggak, Terus soalnya minta ada. terus Kira di dalam Cek. mesin ya bareng-bareng. baret-baret semua udah berantakan lah dalamnya. Dan kemudian Bang Adel tanda tangan surat. Jadi ada sedikit cerita guys. Iyas bongkar mesin. Nah ini mungkin Iyas entah yang perdana lah ya. Iyas bongkar mesin harus ada tanda tangan antara mekanik dengan orang tuanya untuk supaya motor ini bisa turun mesin. Kalau tidak ada tanda tangan surat itu mungkin motornya tidak bisa dikerjain. Emang harus ada tanda tangan orang tuanya baru bisa. Percaya. Baru percaya. Karena mungkin bukan Iyasnya, adiknya sebenarnya kayaknya ya. Karena Alan ini emang karakternya adiknya Iyas nih berbeda sama Iyas. Mungkin Alan ini mungkin suka, kita nggak tahu di belakang ya. Sehingga orang tuanya harus pakai tanda tangan orang tua dan sempat datang ke bengkel nggak? Oh, Datang ke sempat. bengkel. Sempat ya. Katanya sempat ada Datang. ceritanya. Di- Soalnya nggak tahu dulu Awal. awal cerita gimana. Ceritanya. Yang penting Alan lah, urusan Alan ya. Iya itu kata. Nah, urusan Alan. Kemudian diapain lagi? Perdana bongkar di langsung diapain? Proyek pertama. Refresh ulang. Refresh sama naik. Ya, asli. Kenapa kepikiran bor up? Kenapa kepikiran untuk bor up? Emang kepengen apa? Bang? Kepengen. Coba. Karena udah baret, tanggung udah lecet, jadi dinaikin size-nya. Alasan sangat paling banyak di sini. Gara-gara baret dikit langsung di bor up. Nah, tunggu dulu bang. Ah. Sebenarnya dia tahu kalau naik. Awalnya kan emang
untuk sekarang ganti ini biasa aja. bilang kalau emang mintanya size standar ya kan? Standar dulu kan. Oh, mau dibuat standar lagi. Ternyata- Nah, ternyata Alan searching. Tahu entah di mana, kenapa di belakangnya kan ada naik bang, Naik. nggak tahu juga naik. Tiba-tiba naik dia. Ah. Tiba-tiba naik pistonnya. Nah, size-nya dari size berapa tuh? Kalau standarnya Revo ini berapa? 52,5. Yang sekarang ya bang, 52,5. 52,5 kalau standarnya 50. 50. Naik 2,5 mili ya. 2,5 mili. Itu lumayan itu. 2,5 mili lumayan. Dari cc aslinya 100 110. dulu. Sekarang 100 170. 120. Nah, letak lah itu. Nah, itu perdana, belum ganti noken kan? Kalau nggak salah project pertama belum. Hanya modal apa kan? Pas itu tuh masih jalan pakai. Jalan makan. Ah. Hanya modal piston doang. Ah. Nah, terasa bedanya. Terasa. Terasa beda. Nah, kemudian bore up. Orang tua nggak tahu nih bore up. Nggak tahu. Nggak tahu. Ini mamanya nonton habis ini. Nggak tahu. Bukan. Bore up. Ah, habis bore up, seling berapa lama? Yes, kenapa bongkar lagi? Bongkar karena diracuni lah pak. Diracuni. Naik lagi enggak kan? Enggak naik. Nah, ya, tapi itu tetap standar, tetap yang spek lama, Nah. tapi ada perubahan mungkin kan? Ada perubahan Di head. di bagian head. Karena teracuni, kemudian beli Oke. noken. Nokennya dari apa? Mungkin dari versi ya. BRT. Dari R, R kan? R2. R2. Oke. Sebenarnya signifikan berubahnya jauh kan untuk area Jauh. noken. Jadi kalau modal piston doang pasti itu bahkan ngaruhnya ya tetap ngaruh, tapi kalau udah ganti dari mulai atasan, sebenarnya kan atasan itu sangat perlu, bagian noken, klep itu sangat perlu tuh. Kalau di piston kan cuma pembakarannya doang, jadi jauh lebih berbeda. Nah, noken pas ganti noken itu sebelumnya karbunya masih standar tuh enggak? Oh Masih Pas standar. itu Masih standar. Oke. Berarti size 52,5 karbu standar. Apa? Ya. Iya kan? 52 Waktu awal standar. Ya. nah, CDS standar dulu. Iya, CDS CDS standar. Berapa lama pakai CDS standar? satu setengah. Satu bulan. 1,5 tahun. 1,5 tahun. Kira-kira gitu. Asik. Oh, jadi bertahan ya. Berarti awet lah ya. Padahal dulu cuman ica-ica aja kan. Ica-ica. Kemudian kena racun, ganti noken. Di noken. Habis noken, Habis noken CDI. CDI. Nah, CDI-nya merek 0 mm dari Hah? DSK. oh, Ah, apa? 0 mm dari DSK, Bang. DSK. DSK ini brand apa? CDI 1.000. Pokoknya band itu lah, pokoknya dia yang paling liter. Oh, 0 mm. 0 liter. Warna merah ya, DSK Neomax. Oh, itu berapa harganya? 110. 110. Oh, 110. Sekitar ini. Kemudian habis CDI, ganti Ganti karbu. karbu. Karbunya ke ukuran Dulu pas ganti noken sekalian Ganti karbu, noken itu berapa? PE 26. PE26. Sekarang Sekarang pakai PWK 26. 26. Karena emang main kan kemarin. asik. Sampai sekarang tuh. Apa beda PE sama PWK? Sepengetahuan Yes. Mana lebih boros? Boros di PWK. PWK. Karena emang pengeluaran Minyaknya dari standar ke sekarang jauh berbeda. Jauh berbeda. dulu full sampai semingguan. Dulu fullnya berapa nih? Tankinya berapa liter? 4 liter? 4 liter kan? Pokoknya bulan 45 ribuan. 45 ribuan. Kurang apa? Pertamax yang Pertamax. Ini Pertamax. Kompresinya udah naik berarti ya. Nah, kalau dulu full bisa seminggu. Minggu kurang. Seminggu kurang. Kalau sekarang Sekitar ya. nggak sampai. Mungkin 3-4 jam. hari. Kira 3-4 jam ya. Nah, tergantung tergantung. tergantung kayak juga. Sekarang kan memang jarang keluar. Jarang keluar. Karena kan sekarang memang Yes Lagi sibuk-sibuk. lagi ya, dan Yes juga udah ada motor harian kan, sudah ada motor hariannya. Jadi motornya lebih banyak tidur di rumah. Selain dari area noken tadi ada yang satu kita udah porting juga kan.
Oh iya. Ya, udah porting juga. Kemudian dia upgrade ke karbu dari PE ke PWK. Nah, seling berjalannya waktu kemudian IAS pakai kopling. Nah, kopling ini berapa kali bongkar? Berapa kali bongkar? 6 kali Enam ya, Bang? bongkar. 6 kali bongkar sehingga bisa dapat setelan yang lumayan enak, Pak. Enggak, yang main tuh 3 Bang. Ya, Pas main 3. Sebelumnya enggak 3 Iya, enggak. Ya kan 6. Jadi motor ini perdana kemarin main untuk resmian. Kalau dibilang IAS nih untuk liaran, nggak pernah. IAS nggak pernah ada Ada orang aja berapa- pulang dulu. Iya, IAS termasuk orangnya yang sangat disiplin. Karena tengok aja lah, dari segi turun mesin aja harus dengan surat-surat. Itu sangat disiplin. Harus turun surat dulu dari pusat, baru bisa diturun mesinnya. Nah, jadi IAS ini tidak pernah ada track record untuk balap liar. Tapi kalau kalian nampak dia di jalan ugal-ugalan, itu hal biasa. Itu memang IAS ya. Ingat tes. Iya, dia beda karakter kalau udah di atas motor dia sendiri. Kalau motor orang lain masih ada mayam. Kalau di motor dia sendiri, wah, mungkin nanti kasih cuplikan nih ya kalau berani, karena dia sendiri yang edit ya. Nah, Lihat nanti lah Bang. ketahuan mamanya ntar. Jadi IAS ini perdana kemarin mau ikutan resmian, ada trouble karena dia baru ganti kopling kan, masang kopling. Nah itu sampai subuh kita kerjainnya kan. Nah, pada H-1 subuhnya ada trouble, besok paginya harus main. Nah IAS ini main perdana satu incer kemarin, Iya, satu satu incer. incer perdana coba-coba dan ambil time berapa? Kita nggak ada test time. Di Ya, motor di- kagak ada test time. time. Kita nggak ada test time, nggak ada Emang pokoknya gimana mau test trouble. time? Motornya aja H-1 trouble, nggak bisa test time. Dan awalnya motor ini sebenarnya saya bawa tapi saya tidak bisa. Bukan tidak bisa karena motornya sangat liar, ngangkat terus. Nah, terus kemarin masih ada trouble di bagian koplingnya karena koplingnya masih jalan-jalan, slip. Nah, jadi abis itu IAS mengambil bracket 11 detik. Tapi beruntungnya IAS dapat 11 berapa? 11-2. 11-2 guys. 2 sekian. Nah, tapi ya kalau mau dibandingin yang lain masih ada yang lebih kecil. Tapi menurut kita motor yang dikebut selama 1 malam itu sudah lumayan tanpa test time. Malah di lokasi masih juga Iya, waktu di lokasi pun masih nurun kopling juga guys, masih dan slip juga. kondisi masih slip. Nah, kondisinya masih slip dan ini ada tandanya. Nah, ini tandanya nih. Tanda dia udah ikut resmian. Jadi motor ini bukan hanya nagih iuran yang lain guys. Jadi motornya udah pernah juga balap gitu. Nah, selain itu IAS juga udah mulai mau resmian kan semenjak itu. Tapi sayang tidak pilpres, tidak ada event. Jadi kita cuman kemarin itu terakhir kan ada event. Ya, Ya kan? terakhir 7 berlian di itu 2023. 2023. Mudah-mudahan ada event-event lagi yang nggak harus dilanut lah. Masa iya, road race aja bisa di jalan. Apalagi kita, tinggal lurus aja kok. Aha, itu ya. Tolong IMI Sumatera Barat ya. Bapak IMI Sumatera Barat. Kemarin itu peringkat berapa ya? Iya. 7 Bang. Ya, dari berapa peserta? Dari 20. 20 peserta dia peringkat 7. Masuk 10 besar dia guys. Dan itu baratnya Yang podium 7 tapi podiumnya 6. Nah, hampir. hampir Beda. kena dikit lagi. Kalau misalnya kita 2 insert sebenarnya masih bisa tuh kemarin. Sebenarnya. Tapi kita kan masih cari-cari time-nya. Jadi kita udah dapat time-nya berarti main di 11 detik. Tapi kita belum tahu Itu yang sekarang belum tahu. kita belum tahu yang sekarang karena mungkin ada perubahan, ya. Ada sebelum itu ada IAS lagi ganti-ganti. Enggak kan? Untuk mesin nggak ada. Enggak ada lagi ganti. Nggak ada. Nah, dan kemudian IAS ada rencana lagi untuk main lagi? Ada, masih ada. Pasti ada. Project Masih selanjutnya. penasaran, Masih penasaran. Nah, masih penasaran. Nah, mulai dari situ ya sudah mulai nyicil. Pertama, kebalik kalau Bang Rapi dia mainnya dari mesin dulu, baru ke main luar. Kalau Yas luar dulu dikit-dikit, kayak master rem gini-gini, baru di bagian mesin.
Nah, Yes baru nyicil-nyicil ke full step, ya kan? Full step nih merek apa? Terusnya pakai Darbon Yong Jaya. Jaya, Yong Jaya. Lord Jaya. Yong. Lord Jaya ini brand mana? Ini beli dari Brand lokal. Ah, Oh, kayak. rem belakangnya ada? Enggak. Oh ada. Ada. Saya bawa ini terakhir Ada, aman. tidak ada. Saya bawa motor ini terakhir tidak ada. Dan juga full stepnya udah ganti, udah GP shift juga kan? Ini nggak bisa Nah, dibilang GP GP shift kan? Enggak. Enggak kan emang giginya emang gitu aja Masih ke bebek depan shift. semua. Nah, bebek shift lah Bebek namanya, shift. bebek shift. Nggak bisa dibilang GP shift lah. Nah, terus ke depan IAS ada lagi yang mau diganti? Untuk mesin udah dulu. Udah dulu. Dan enggak. Masa nggak ada yang lain? Pasti ada. Pasti ada. Cuman Luaran dulu, mau diperbaiki luaran dulu. IAS juga mau repaint lagi kan? saya udah bulut Kak. Udah buluk dan motornya udah karena keseringan nagih iuran jadi kena matahari jadi agak-agak hujan panas. iya, hujan panas jadi motornya memang dari untuk nagih iuran sebenarnya guys ya. Nanti kita spill untuk soundnya dan sound knalpotnya. Knalpotnya ini apa mereknya nih? Ini pakai X1. Hah? X1 R. Ini memang bayar ya? Iya, Udah pinjam bayar. dulu. Ini memang bayar ya? Yang Iya. katanya kan enak kok diganti. Tapi enak ya? Enak di motor. Enak, enak, enak. Nah, kalau kiblatnya ya sebenarnya itu apa sih? Emang untuk race only atau kayak misalnya apa yang kemarin yang Yas tunjukin kemarin yang Revo yang di Jawa itu siapa? Oh, si Revo Siluman. Nah, Itu kan motornya gila, time-nya berapa tuh? sekarang udah 9, Bro. Udah sama kayak 2,5. Itu berapa? 201 kan? 201. 9 itu udah sama. Ya. Sama 2,5 yang lainnya. 2,5 aja masih 9. Apalagi saya kemarin. Nah, kuat kalau lagi. Revo Siluman. Revo Siluman itu speknya hampir mirip atau enggak? Oh, itu di atas gitu, Bang. Di Udah atas. main truk lah. Udah main stroke? Ah. Oh berarti ya sebentar lagi main stroke. Stroke iya standar kan? Masih ya ini yang bisa. Iya sih. Itu kantus. Berarti iya cuma main di kopling, kemudian bagian head, piston, gitu lah. Berarti stroke up belum ada ya? Nah, berarti ada rencana untuk stroke up. Anda. Anda tadi sudah nganggu. Udah nganggu Belum Anda. tahu. Gini enggak. Stroke up ya. Kuliah dulu. Kuliah dulu ya. Selesai kuliah baru stroke up. Mungkin. Asik. Oke, Iyas juga kuliah di Unan kan? Ya, di Unan. Iyas kuliahnya di Unan. Jadi race-nya main, otaknya pun main, guys. Udah berapa tinggal berapa semester lagi? Satu semester lagi. Nah, Insya satu Allah. semester Cepat lagi. Satu Iya. tahun. Lebih bagus lah, Iyas cepat-cepat supaya naik stroke ya. Jadi untuk ke depan Iyas mungkin mainin di Segiluk. Ya. Untuk proyekan kedua kita bakal buat lagi video untuk motor Iyas. Mungkin banyak perubahan dari Iyas. Selain cat apalagi Iyas mau ganti bagian luar? Masih dicat dulu dong sama jok. Joknya mau Dipapas. dipapas. Karena agak gembok dikit kalau joknya. Jadi Dikit. joknya mau dipapas sama supaya bisa Superman. Iyasnya bisa Superman besok. Iyas mau Superman besok bang, makanya dia dipapas. Tinggalin belakangnya. Asik. Track record motor ini udah bisa nyaingi apa nih? Kalau speed race di apa? Di jalan. Apa itu? Nih, top speednya. Gimana motor speed? Iya, Speedometernya speedo udah mati. Kalau kira-kira Iyas bisa ngimbangi apa? Yang 15 standar ya, Pak? Oh. Wais. Kalau kata Bang Adel ya. R15 Oke. standar, tapi kita Mungkin akui ya, motor Iyasnya memang enak kan di bebeknya. Kita nggak pernah tes secara street race, tapi dari pengalaman kita jalan-jalan ke Pariaman, ke Sumori, kita akui untuk nempelin aja udah bisa guys, kayak R15. Dua setengah bisa, tapi kalau lagi santai-santainya dia bisa. Untuk nempel gini nggak mudah untuk seorang Revo koperasi ya. Ngok-ngok dia. Tapi kalau yang Revo yang ini kan agak beda ya. Beda. Ini ansurannya lebih cepat, makanya harus lebih kencang. Ya. Kencang juga orang masuk. Jadi kalau Iyas kenapa mau main Revo, kenapa nggak yang lain? Mas?
karena ada ini memanfaatkan. memanfaatkan yang ada. Semuanya kata-kata Bang Rapi semua dari tadi saya lihat. Mana? Semua memanfaatkan ya. Memanfaatkan apa yang Ya ada. mungkin sama. Mungkin sama. Sebenarnya nggak harus ya. Kalau yang mau bilang mau minta yang lebih mungkin bisa. Tapi ya kalau ini yang ada jadi ini yang dimaksimalkan. Tapi motor impian dia siapa? MX. Kalau pengen beli ya MX kan. Dulu sempat ada mau MX kan. sempat. Sempat ada cerita-cerita singkat dia mau ambil MX. Cuman susahnya Iyas dia punya banyak adik. Adiknya juga suka main motor, ya kan? Biasa kita panggil lah Alan ya. Kenapa dia bisa surat-surat itu? Enggak, surat-surat. Kita tanyakan kenapa dia. Karena dia banyak sedikit ini ngelesnya Emang dari orang tua. dari orang. Berarti nggak orang tua Anda? Nggak, Emang dari orang tuanya, Bang. Emang papa itu. Oh, emang harus Emang. jelas-jelas ya. Ah, emang Dana yang jelas. keluar sama masuk harus jelas-jelas. Oke, mungkin itu aja untuk sekilas. Ada pesan-pesan untuk teman-teman yang mungkin motornya masih sering diremehkan atau apa? Kalau untuk apa? Untuk merendahkan, direndahkan orang. Mungkin lebih bagusnya jangan didengarkan lah apa yang semua orang bilang. Terima apa yang baik, buang yang buruknya. Gitu ya. Berarti nggak seharusnya kita selalu mendengarkan orang. Ya. Kita boleh dengerin orang apabila itu masukannya yang baik. Tapi kalau misalnya yang buruk, kita ya buang aja lah, nggak usah didengarin. Nah, contoh Yas, sebenarnya Yas dari dulu yang misalnya dia belum tahu apa-apa, bangun CCTV, bangun motor kenceng, ya kan? Nah, Belum kencang. belum kencang, belum ada rencana lebih kencang kayaknya. Nah, jadi pesan dari Yas tadi tolong nanti di template pertama ya. Kayak Bang Rapi kemarin. Jadi itu aja mungkin video kali ini Iyas yang motor Helvo-nya. Nantikan ini langsung ya. Langsung mau diprojekin ke besok kan? Chat orang dulu ya. Acer orang itu. Jadi dalam bulan inilah ya. Ya. Dalam bulan ini mau ada proyekan. Nah, oke. Mungkin itu aja. Gua Banteng dan Iyas. Thank you for watching this video. Jangan lupa tonton terus kami. Kita bakal review ke sebenarnya ada lagi kemarin kan, bukan yang motor ini kan, yang baru menang 1 ST kemarin. Ya, baik. Dia lagi di Jakarta soalnya. Oke, see you next time. Fight!